Kalau kita menganggap olahraga ini sebagai olahraga yang bernilai ibadah, harusnya ini nilai plus buat generasi muda kita gitu loh. Generasi muda kita ajak olahraga, ajak memanah, ajak konsentrasi, berpikir kreatif di situ untuk mendapatkan fokus yang bagus. Tambah lagi Pak ya. Udah, jangan banyak-banyak. Assalamualaikum, salam pramuka pemanah. Teman-teman, kakak-kakak semuanya, alhamdulillah saya ditemani oleh orang tua siswa nih, Dr. Yon Fitner. Dr. Yon Fitner, salam kenal Pak. Salam kenal Pak Uji. Ya, beliau orang tua siswa yang kita pengen tahu nih, kenapa sih beliau mengarahkan putrinya untuk latihan memanah horsebow ya. Bukan yang lainnya gitu ya. Tapi kita nanti akan bercakap-cakap banyak lah gitu ya. Walaupun waktunya sedikit, tapi kita insya Allah berkualitas gitu ya. Langsung aja ke pertanyaan Pak ya. Pertanyaannya yang pertama adalah kenapa sih Pak Bapak mengarahkan putrinya untuk ya beraktivitas selain sekolah itu ada memanah gitu. Ya, ya terima kasih Pak Uji. Ini sebuah kehormatan bagi kita untuk bisa menceritakan sebenarnya apa yang menjadi dasar pemikiran kita gitu Pak Uji ya. Yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia menjadi guru berpanah nih bagi anak-anak saya ya. Jadi perlu kita sampaikan bahwa sebagai selain sebagai bagian dari ekstrakurikuler di sekolah, kita melihat panah ini kan sesuatu yang unik ya. Unik karena sesuatu kebiasaan yang diwariskan turun-menurun gitu. Jadi ada filosofinya di situ. Kemudian yang kedua, memiliki nilai dan unsur ke arah fisikal yang lebih kepada olahraganya. Kemudian juga mempunyai value dan nilai-nilai religius di situ. Jadi kita menangkap kombinasi antara fisik, religius, kemudian juga nilai history yang di bagian panah ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita coba dalami sebagai bagian dari umat yang memang agama kita mewariskan budaya memanah begitu. Nah, kalau dalam konteks anak, kita tentu juga ingin menarik salah satu unsur edukasinya. Dari pendidikan, fokus, ketajaman, kemudian juga bekerja mandiri, serta keyakinan di situ menjadi nilai yang kemudian terkandung di panahan ini dan bisa konteks belajar gitu Pak Fauzi. Ketika kita memanah, kita fokus. Ketika belajar, kita mau fokus, kita bisa pakai prinsip berpanah gitu kan. Ini udah langsung ke jawaban pertanyaan kedua ini. Nah, jadi ini bisa banyak nilai yang ditarik ke dalam kehidupan nyata. Kira-kira itulah mungkin yang membuat kita kenapa tidak kita mengembangkan nilai dan budaya berpanah yang sudah ada dan diwariskan sejak zaman Rasulullah ini. Gitu. Saya kira sedikit dari saya barangkali itu Pak Oji. Walaupun sedikit penting bagi saya untuk mengikuti juga barangkali sebagai orang tua ilmu berpanah karena jangan sampai ketika mendorong anak kita nggak punya. Kalau Pak dosen ngomong ya ada clear lah semua gitu ya. Kajiannya bukan hanya filosofis tapi secara akademisi juga pasti ada gitu ya. Emang panahan itu emang banyak jurnal-jurnal yang di dunia itu mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan memanah gitu ya. Jadi unsur kesehatannya, unsur ya terlepas dari unsur orang-orang Islam gitu ya, orang Islam, Buddha, ulama-ulama. Tapi memang ternyata para akademisi juga memang banyak mengkaji tentang panahan ini gitu ya, panahan. Nah, kira-kira menurut Bapak nih masih cocok nggak, masih relevan nggak ini panahan ini jadi sebuah keterampilan anak-anak muda zaman sekarang, Pak? Ya, ini menarik ya. Ketika kita melihat unsur budaya terwariskan, unsur pendidikan terwariskan, kemudian juga unsur fisik olahraga juga tertunaikan,
Nah, bagaimana dengan generasi kita? Nah, sebenarnya generasi kita kalau kita paham, kalau kita ingin mendorong mereka menyadari bahwa mereka punya nilai dan value berpanah, harusnya kita ajak mereka begitu. Nah, memang tantangan kita saat ini adalah generasi kita dihadapkan kepada generasi yang banyak hidup dalam bayangan digitalisasi, mimpi-mimpi yang digambarkan oleh media, tetapi mereka tidak mampu meraihnya. Ini persoalan. Akibatnya apa? Mereka menghabiskan waktu banyak hanya untuk melihat media dan sebagainya. Padahal media itu harusnya dipergunakan. Salah satunya kalau tadi pagi kita ngobrol bagaimana memanah digital, kemudian bagaimana kita memanfaatkan dunia, memosikan panah kita sebagai bagian dari budaya, edukasi dan sebagainya. Harusnya generasi muda kita bisa terlibat di situ. Nah, bagaimana kemudian kita mentransfer nilai-nilai ini kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya pengalihan energi mereka. Kalau kita menganggap olahraga ini sebagai olahraga yang bernilai ibadah, harusnya ini nilai plus buat generasi muda kita gitu loh. Generasi muda kita ajak olahraga, ajak memanah, ajak konsentrasi, berpikir kreatif di situ untuk mendapatkan fokus yang bagus. Harusnya generasi muda kita ada di situ areanya gitu. Tidak di area yang penuh hayalan gitu loh. Ini lebih nyata nih gitu ya. Betul, jangan dunia maya tapi dunia nyata nih. Karena ketika kita memanah, fokus kita adalah ke titik poin yang memang menjadi target. Nah, harusnya generasi kita muda kita arahkan untuk memiliki target. Jadi filosofi memanah kita dorong sebagai filosofi hidup ke anak muda mestinya. Itu yang betul tuh. Betul. Jadi yang hilang memang dari kita itu. Betul, Pak Oji. Jadi generasi muda kita tidak punya target, blur. Nah, ini yang disebut dengan disrupsi itu. Ya, Tercerai-berai. Dan itu kalau kita paham bahwa banyak filosofi asing yang mengarahkan disrupsi sebagai pilihan, tetapi harusnya di kita disrupsi bukan pilihan, tapi disrupsi harus kita konsentrasikan, ya, sehingga unsur memanah menjadi semangat bagi kita untuk memfokuskan tujuan anak muda itu. Saya kira Pak Oji sebagai seorang pemanah senior bisa membuat sebuah kalender pengetahuan di situ. Bagaimana kemudian kita alirkan energi ini menjadi lebih terfokus. Anak-anak muda kita punya kreativitas apa gitu. Nah, mungkin di dunia pendidikan seperti di Ummul Qura akan sangat bagus itu dimulai saat anak-anak muda SD, SMP. Pionirnya Ummul Qura dulu lah gitu. Pionirnya Ummul Qura, terus nanti kita ajak sekolah-sekolah lain di sebelahnya. Wah, generasi muda kita harus tajam ke depannya gitu. Saya kira ini agak filosofis, tapi filosofis bukan teoritis nih. Filosofis tapi aplikatif gitu. Tinggal kita dorong anak muda kita dengan kreativitas di situ. Dan saya kira kita perlu menciptakan event-event di level-level anak muda. Mulai dari event di sekolah, mungkin nanti kalau ada kelompok Karang Taruna Pemuda, kita masuk ke situ. Ya, kita adakan 17-an lomba memanah. Kenapa tidak? Ya, karena masyarakat kita percaya bahwa 17-an itu adalah event terbesar dia dalam setiap tahun. Kita tarik memanah level budaya masyarakat, tingkat desa, tingkat kampung, tingkat kecamatan. Nah, ini kan menjadi semangat. Nilai-nilai patriotisme, nasionalisme juga akan muncul ya. Muncul. Nah, ini sedikit barangkali gagasan yang mungkin terlintas sebagai bagian dari langkah kita untuk anak muda, Pak Oji. Nah, oke. Oke, luar biasa nih. Nggak berasa kita udah hampir setengah jam lah. Baik teman-teman semuanya, ini Dr. Yani luar biasa berikan masukan buat para khususnya para pemanah ya di klub yang emang butuh support gitu ya. Butuh support, butuh effort dari beberapa orang akademisi yang menjadikan panahan itu memang tergambar secara jelas baik itu secara akademisi maupun secara filosofis gitu ya, filosofis. Yang orang-orang kita di lapangan ini banyaknya praktek, praktek gitu ya. Tapi ini luar biasa buat kita semuanya. Sungguh ini benar-benar bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih Pak Dokter bisa mampir di SAI gini, Said. Terima kasih banyak. Insya Allah mudah-mudahan bergabung Pak ya. Satu lagi Pak, satu lagi.
buat klub kami nih, Scout Archery Indonesia, buat kami masukan buat klub kami nih yang sudah ada di seluruh Indonesia, seperti apa Pak? Masukan. Ya, sama seperti Rasulullah menyebarkan Islam, Pak Oji, bahwa dia tidak frontal tetapi secara perlahan tapi pasti. Nah, itu harus dilakukan oleh klub panah Pak Oji dan tim, saya kira. Jadi setiap orang yang kita ketemu, kita ajak berdiskusi tentang apa itu panah dan sebagainya, sehingga kemudian dengan begitu kita siar. Jadi siar kita mulai dari lingkungan kita, sehingga nanti kita mempunyai komunitas yang juga kemudian komunitas itu bisa dirajut sebagai sebuah kekuatan olahraga, kekuatan berpikir di situ, kemudian kekuatan siar. Karena kita dengan begitu kita bisa menjadikan tidak hanya klub tapi juga individu yang tergabung dalam klub itu adalah bagian yang ikut mensiarkan bahwa pemanah berpanah, apa yang terkandung di dalam panah disampaikan kepada semua pihak. Jadi dalam konteksnya setiap ujung panah selain tadi disampaikan itu doa, tetapi itu juga dakwah kita gitu. Jadi satu mata panah adalah satu mata dakwah kita. Satu mata panah, satu mata dakwah. Ya. Itu betul. Jadi bagus itu. Jadi dengan begitu spiritnya akan cukup lebih lebih melengkapi lah gitu, dari sekedar olahraga kemudian ya kita tidak dapat value yang lain itu. Barangkali seperti itu dari saya, dan tetap semangat, jangan lupa siar harus dilakukan secara terus menerus. Siapapun adalah bagian dari komunitas yang harus kita ajak. Tidak kita tunggu dia bergabung, tapi kita ajak. Nah, disitulah siarnya kita. Mengajak bukan memaksa. Ya, itu. Ketemu lagi nih tuh. Ya. Mengajak bukan memaksa. Banyak quotes daging semua nih. Demikian barangkali Pak Haji ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dokter, ini luar biasa. Nanti mesti diundang lagi nanti ya. Dalam suasana yang luar biasa nih, sepi, kebetulan lagi libur gitu ya anak-anak. Udah selesai latihan, kita tarik nih biar ngomong berdaging. Baik, satu anak panah itu satu siar dakwah. Nah, itu yang kita jadikan coach pada hari ini, insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita lanjutkan ngopi lagi. Yeah. Bismillah, ayo kita memanah. Bismillah, agar badan sehat kuat. Bismillah, memanah itu